Itu namanya orang biasa. Kalau orang yang luar biasa, dia tidak mau ada apresiasi mau tidak, dia tidak terpengaruh. Karena dia bekerja untuk dirinya. Nah ini kalau kita bicara happiness at work, mestinya orang itu berpikir bahwa kerjakan. Nah, ini seberapa besar nih kans apresiasi ini dalam dunia pekerjaan sehingga kita bisa tetap bahagia di saat kita bekerja. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak ya Audrey ya. Jadi tentu saja kalau kita punya atasan yang memahami gitu ya, mengerti ya, apresiasi ini akan sangat penting ya bagi peningkatan kinerja gitu ya. Tetapi kalau kita mengandalkan itu, berarti nasib kita itu ada di tangan orang lain. Oke. Ya kan? Jadi saya hanya bisa perform kalau ada apresiasi. Oke. Berarti saya bukan menjadi sutradara terhadap diri saya sendiri gitu. Saya akan menggantungkan diri saya pada respon tanggapan orang lain. Ya. Nah, berarti kita tergantung sama orang lain gitu. Jadi kalau saya kembali kepada kata-kata di awal tadi gitu ya, pengaruh lingkungan itu boleh mempengaruhi, itu namanya being influence gitu. Tetapi dalam hidup kita ini mestinya kita tidak ditentukan oleh itu. Jadi bedakan antara being influence dengan being determined gitu. Yes. Ya, mempengaruhi boleh-boleh saja, tapi kita yang menentukan. Orang yang hebat adalah orang yang tanpa apresiasi, tapi dia bisa menciptakan kinerja yang luar biasa gitu. Orang yang biasa adalah orang yang diapresiasi dan dia bekerja kalau diapresiasi. Itu namanya orang biasa. Okay. Diapresiasi dia baru happy kalau diapresiasi gitu. Jadi harus ada apresiasi dulu baru lahirlah yang namanya happiness. Itu namanya biasa kan? Di mana-mana orang begitu kan? Pasti. Pasti. Itu namanya orang biasa. Kalau orang yang luar biasa, dia tidak mau ada apresiasi mau tidak, dia tidak terpengaruh. Karena dia bekerja untuk dirinya. Nah ini kalau kita bicara happiness at work, ya, mestinya orang itu berpikir bahwa dia itu bekerja untuk dirinya gitu. Gitu ya, bahwa saya ini bekerja, saya sedang membesarkan diri saya. Saya sedang meningkatkan jam terbang saya. Saya sedang membuat diri saya menjadi orang yang lebih ahli lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih laku lagi di pasar. Oke. Nah, kalau saya berpikir seperti itu, ya, maka apakah ada apresiasi atau tidak dari atasan, itu cuma faktor pendukung saja gitu. Saya tidak terpengaruh oleh itu. Okay. Ya. Kasihan sekali orang yang punya atasan yang tidak pernah mengapresiasi, akhirnya dia menghukum dirinya untuk tidak berprestasi. Ya. Iya kan? Jadi kita menghukum diri kita sendiri loh. Ya habisnya atasan saya nggak pernah apresiasi, gitu kan? Kemudian Anda menghukum diri Anda sendiri dengan tidak berprestasi. Yes. Itu kesalahan fatal namanya itu, kalau seperti itu. Justru merugikan diri kita sendiri ya Pak Arfan ya? Iya dong, buktikan tanpa apresiasimu aku juga bisa berprestasi. Bahkan salah-salah aku bisa nyalip dirimu loh. Gitu. Iya kan? Ada banyak loh. Seorang bawahan yang menyalip atasannya gitu. Dan kemudian sekarang sudah sejajar levelnya dengan atasannya. Dan sebentar lagi akan ada di atasnya lagi gitu. Jangan menggantungkan diri Anda kepada orang yang tidak pandai memberikan apresiasi. Oke. Wow, ini